Bapa, malam ini kami menghampirimu, kami sepakat bersyukur buat kebaikanmu, penyertaanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik dalam setiap pribadi kami, Kau pelihara kami Tuhan. Malam ini ketika kami share, kami rindu Tuhan, Engkau bukakan firman-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu di tengah-tengah kami, biar kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu dan kami taat Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan urapan yang baru, beri kekuatan yang baru, urapan yang segar pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Malam teman-teman semua. Malam. Malam ini malam Iya, malam ini terima kasih Pak Yenwi dan teman-teman semua. Saya diberi kesempatan untuk share apa yang menjadi ini materi saat teduh saya. Jadi saya sampaikan apa yang saya dapat pada saat-saat teduh. Saya waktu itu membaca satu firman di 2 Timotius 3 ayat 1. Saya bacakan aja. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Setelah pandemi, apa menjadi lebih baik? Ya, namun belum tentu lebih mudah. Makin hari tantangan yang kita hadapi makin sulit, bukan berarti semakin buruk. Suatu saat saya dapat suatu analog, ketika seseorang main game atau sebagai gamer, setiap level punya tingkat kesulitan yang makin meningkat pada level berikutnya. Ya, betul. Namun setelah lewat level berikutnya, para gamer makin mahir. Begitu juga setiap tantangan yang berhasil kita lalui, kita semakin baik dan semakin kuat. Amin. Untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Amin. Tuhan ingatkan memang tantangan semakin sulit, namun bukan berarti semakin buruk. Justru kita menjadi kuat dan semakin baik. Nah, tujuan Tuhan mendesain hidup kita menjadi pribadi yang unggul lewat tempaan dan kesulitan yang ada, untuk kita menjadi pribadi yang kuat. Percayalah, Tuhan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Nah, hari ini saya mau share apakah kita siap untuk next level. Sekelompok orang bertanya, seringkali ngajukan pertanyaan, kenapa waktu kita ngikut Tuhan makin sukar? Waktu dulu rasanya so far so good, berjalan dengan baik, tapi ketika ngikut Tuhan kok banyak tantangan, banyak kesulitan, bahkan dicatat bahwa makin hari makin sulit. Nah, ternyata karena Tuhan punya program dalam hidup kita untuk kita menjadi pribadi yang semakin naik ke atas. Saya diingatkan burung Raja Wali tidak ada badai tidak bisa terbang tinggi. Burung Raja Wali didesain mengatasi badai. Begitu juga dengan hidup kita, Tuhan desain hidup kita, kita menyadari punya maksud Tuhan bahwa kita mengatasi setiap badai yang hidup. Jadi kesulitan, tantangan, rintangan yang kita alami secara pribadi bukan membuat kita makin buruk, tetapi ketika kita ngikut bersama Tuhan, kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Amin. Menjadi pribadi yang tahan terhadap tempahan kesulitan yang ada. Nah, apa yang dialami oleh Daud? Daud juga mengalami hal yang sama dalam hidupnya. Pada saat dia masa kecilnya, Daud juga mengalami di mana dia dibanding-bandingkan dengan kakak-kakaknya. Seperti anak yang paling nggak dipandang, nggak dilirik gitu. Daud juga mengalami tempaan waktu dia mengembalakan kawanan domba. Dia berhasil kalahkan singa dan beruang. Begitu juga Daud mengalami tantangan, dia berhasil mengatasi Goliat. Nah, dia juga berhasil mengatasi yang namanya paling sulit, rajanya sendiri, yaitu Saul. Daud mengatasi tantangan. Jadi Daud sendiri dalam hidupnya mengatasi banyak rintangan dan tantangan. Tapi waktu dia bersama Tuhan, dia semakin kuat, dia semakin mahir, dia makin percaya pada Tuhan, imannya makin kuat. Nah, hari-hari ini kalau kita mengalami masalah, kesulitan, percayalah
bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita seperti anak panah di tangan pahlawan yang tepat melesat pada sasaran. Amin. Semua Tuhan buat indah pada waktunya. Amin. Amin. Nah, bahkan Daud sendiri pernah yang namanya ngalami tantangan yang paling berat adalah melawan dirinya sendiri. Dia jatuh dengan Batseba, tetapi kejatuhannya tidak selamanya. Kenapa? Karena dia mencatat Mazmur 51 ayat 11, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu daripadaku." Kenapa? Karena dia sadar Tuhan begitu berarti dalam hidupnya. Waktu kita mengalami tantangan, kita bisa melihat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gentar, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dia tahu apa yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Tuhan setia, Dia memberikan jalan keluar dan kemenangan pada setiap pribadi kita. Amin. Nah, kita akan lihat lagi ada satu ayat yang menarik, bagaimana kita menjadi kuat menghadapi tantangan yang semakin hari semakin sulit, semakin sukar. Namun Tuhan ingatkan enggak semakin buruk, justru kita makin kuat. Amin. Amin. Ya, Yohanes 16 ayat 33 saya bacakan. Yohanes 16 ayat 33. "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Ayat ini mencatat bahwa Yesus menekankan bahwa kita enggak kebal terhadap masalah, bahwa kita enggak bebas dari masalah. Namun yang terjadi powerfulnya saat kita alami tantangan, justru kita mengalami damai sejahtera dalam Kristus. Nah, kenapa? Karena kita enggak menaruh dalam damai sejahtera di luar Kristus. Kita tidak tergantung daripada apapun yang membuat kita damai sejahtera, tapi damai sejahtera kita terima di dalam Kristus. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi damai sejahtera ketika kita mengandalkan Tuhan tetap memelihara hati dan pikiran kita. Nah, ada seorang bisnismen, dia mengalami yang namanya punya aset banyak sekali, tetapi tragis, dia punya hutang hanya 10 triliun, dia bunuh diri. Tahu gak teman-teman berapa aset yang dimilikinya? Ternyata disurvei, diteliti, bisnismen ini punya aset 410 triliun. Dengan hutang 10 triliun dia gak sanggup mengalami kerugian, dia mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena ketergantungan hidupnya daripada aset, daripada uang, daripada materi yang ada, yang dia miliki. Tragis sekali. Ada juga kisah nyata. Seorang bisnismen di mana dia memberikan yang namanya produknya didistribusikan kepada distributor atau suppliernya. Namun banyak supplier tidak bisa bayar. Akhirnya dia harus menanggung setiap beban. Dia nggak kuat lagi. Apa yang terjadi? Kembali lagi damai sejahteranya hilang. Akhirnya dia emosi, dia marah kepada keluarganya, anaknya, istrinya yang menjadi korban daripada luapan emosi. Kenapa? Karena damai sejahtera dia tergantung daripada kondisi perusahaannya, daripada progres perkembangan perusahaannya. Kalau damai sejahtera memelihara hati kita tidak tergantung daripada apapun kondisi, maka ketika punya damai sejahtera, hati tenang, pikiran tenang, berkat melimpah. Hati tenang, pikiran tenang, berkat melimpah. Ya. Yang kedua Tuhan ingatkan, jadi yang pertama lakukan segala hal untuk mendatangkan damai sejahtera. Apapun kondisi kita, Tuhan ingatkan tadi di Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Sekalipun kita dalam kesukaran, Tuhan rindukan ada damai sejahtera dalam hati kita yang tidak terpengaruhi oleh tantangan kesulitan yang kita alami. Yang kedua adalah kuatkanlah hatimu. Nah, kenapa Tuhan ingatkan kita kuatkan hatimu? Karena pada saat kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Amsal 24 ayat 10 dicatat. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Kita rasa nggak berdaya, lumpuh, mandul, tidak bisa berbuat apa-apa. Didorong diam aja, ditarik nggak bergerak, diam aja, rasanya seperti mati, enggan, hidup gak mau lagi, nggak ada yang bisa kita kerjakan, kecil kekuatan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, kuatkanlah hatimu.
Pada saat kita kuat hati, banyak perkara besar yang kita lakukan bersama Tuhan. Abraham mengalami hal yang sama pada saat dia menantikan janji Tuhan dalam hidupnya. Abraham diminta lihat ke langit, keturunanmu seperti bintang di langit. Ketika Tuhan lihat pasir di laut, keturunanmu seperti pasir di laut, begitu banyaknya, tak terhingga. Namun satu perkara, ketika dia lemah hati, apa yang terjadi? Dia berusaha dengan kekuatan sendiri. Dia berusaha untuk lakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Istrinya memberi saran untuk tidur dengan Hagar, dan terjadilah kehendak Tuhan tidak terjadi dalam hidupnya. Akhirnya apa? Karena dia lemah hati, dia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya pada saat kita mengalami lemah hati, kecil kekuatan kita, keputusan kita salah, kita lakukan sesuatu mengandalkan kekuatan kita, dan kita panik. Kita berusaha dengan berbagai macam cara, berbagai macam hal yang kita bisa coba shortcut, jalan pintas untuk bisa mengalami terobosan. Tetapi kenapa kita bisa lakukan? Karena lemah hati. Kita mulai khawatir, kita meragukan kesetiaan Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkan hati kita. Amin. Amin. Berikutnya, Ulangan 31 ayat 7. Musa memanggil Yosua, dicatat pertama kali dikatakan Musa memanggil Yosua, dikumpulkan bangsa Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, kenapa Musa mengingatkan atau memberi pesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu? Karena sebentar lagi masalah akan selesai. Sebentar lagi terobosan terjadi. Sebentar lagi engkau akan melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Zaman Musa, laut terbelah. Pada zaman Yosua harus injak di sungai Yordan, maka laut terbelah. Pada zaman Petrus, laut enggak terbelah, tetapi Petrus berjalan di atas air. Pada zaman Paulus, tidak terjadi laut terbelah. Tidak juga dia berjalan di atas air. Tetapi apa yang dialami oleh Paulus? Dia harus mengalami kecelakaan yang dahsyat di laut. Hampir nyaris meninggal, tapi dia selamat. Itu adalah penyertaan Tuhan. Jadi di sini dicatat bahwa saat kita lihat orang, wah amazing ya, orang lain mengalami mujizat dan begitu luar biasa. Tapi satu hal Tuhan ingatkan waktu saya ngerenung, Tuhan punya mujizat lain dalam hidup setiap pribadi kita. Amin. Seperti tadi, ya, kalau Musa bisa berjalan, laut terbelah, tetapi Paulus mengalami karam kapal, mengalami kedahsyatan di laut, dia hampir mati, tapi Tuhan memberikan keselamatan dalam hidupnya. Amin. Amin. Nah, mujizat lain spesial terjadi dalam hidup kita. Jadi kita percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi dengan cara yang berbeda-beda. Amin. Amin. Itu sebabnya penting adalah kuatkan hati. Kalau kita lemah hati, kita panik, kita ngambil shortcut, kita tidak mengandalkan Tuhan, bagaimana kita berupaya untuk keluar dari masalah? Justru pada saat lemah hati, kita makin terpuruk. Pada saat kita kuat hati, kita mengandalkan hikmat, kita mengandalkan Tuhan, kita menguatkan iman, perkara besar terjadi. Amin. Nah, terakhir, suatu saat ada seorang anak kecil berlari di mana orang tuanya ada di garis finish, hanya beberapa meter. Anak ini berlari terjatuh. Bapaknya di garis akhir berkata, "Bangun nak, kamu bisa. Ayo, semangat, mari berjalan, bisa." Itu yang dilakukan oleh seorang ayah yang baik. Namun apa yang terjadi? Ketika kita jatuh, Tuhan tidak berkata, "Ayo nak, bangun, semangat nak." Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia sebagai Bapa, dia berlari, dia merangkul kita, dia ada bersama kita, dia bersama-sama kita berlari sampai garis akhir. Itu artinya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita terjatuh, kita nggak sanggup lagi, kita mau menyerah, Tuhan ada dalam hidup kita. Amin.
Dia ada, Dia merangkul kita, Dia bersama-sama kita keluar daripada masalah sampai kemenangan kita alami secara pribadi. Amin. Amin. Terakhir saya mau tutup kesimpulan bahwa damai sejahtera kita tidak tergantung dari apapun juga. Damai sejahtera kita ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tantangan, kesulitan makin sulit, makin sukar, makin berat. Tetapi tidak membuat kita semakin buruk, justru makin kuat dan makin menjadi lebih baik. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hati kita. Tuhan punya mujizat lain dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berkata, enaknya jadi orang lain, begitu nikmat mengalami mujizat Tuhan yang besar. Percayalah, Tuhan punya mujizat lain dalam hidup kita. Dan waktu kita mengandalkan Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan yang terbaik. Terakhir, pernyataan Tuhan nyata dalam hidup kita. Bapa ada, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita nggak sendirian, kita nggak menanggung beban seorang diri, karena Tuhan beserta dengan kita. Kita berdoa. Saat ini kami menghampirimu Bapa. Kami menyadari banyak hal keterbatasan kami, banyak hal Tuhan yang membuat kami Tuhan begitu mengalami masalah, tantangan, kesulitan yang di luar kemampuan kami. Tapi malam ini firman-Mu mengingatkan kami, biar damai sejahtera Tuhan ada pada hati kami, biar damai sejahtera Tuhan kami tidak tergantung dari apapun juga. Kami sadar Tuhan bahwa damai sejahtera-Mu ada di dalam hati kami Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, untuk Tuhan kami minta anugerah-Mu, kuatkan hati kami Tuhan, supaya kami tidak salah langkah Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, seberat apapun persoalan kami tahu kami enggak menanggung beban seorang diri. Kami sadar Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memberi kekuatan, Engkau merangkul kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, bahkan Engkau memberikan kemenangan Tuhan, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapat pengharapan yang baru. Tuhan, apapun yang menjadi masalah dalam hidup kami, Engkau kenal dalam hati kami yang paling dalam. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar, karena Bapa yang ada di dalam kami Tuhan, beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu Tuhan, damai sejahtera ada pada kami. Kekuatkan hati kami Tuhan, dan penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu berakar dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin.